Oke, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Anda udah kirim ringkasan soal spesifikasi sama harga Tecno Megapad 11 yang baru ini ya di Indonesia. Harganya itu loh di 2 jutaan. Langsung bikin penasaran, bener nggak? Nah, misi kita sekarang gini, kita bedah cepet aja apa sih intinya tablet ini berdasarkan info dari Anda. Biar Anda dapat gambaran lah, ini cocok nggak buat Anda. Siap? Yuk kita mulai aja. Yang paling kelihatan nonjol dari ringkasan Anda itu, layarnya ya. 11 inci, udah FHD+, terus refresh rate-nya 90 Hz. Di harga segini, dapat 90 Hz itu wah, kerasa lumayan mewah loh. Bikin scrolling atau nonton lebih mulus gitu dibanding yang 60 Hz biasa. Terus ada chipset MediaTek Helio G99, RAM 8 GB. Nah ini nih yang menarik, bisa ditambah virtual gitu ya, jadi 16 GB. Apa sih untungnya RAM virtual ini sebenarnya? Nah iya, RAM virtual itu gampangnya gini, dia kayak minjam sedikit ruang dari memori internal buat dijadiin seolah-olah RAM tambahan gitu. Keuntungannya kerasa banget pas Anda lagi buka banyak aplikasi sekaligus. Jadi, dengan RAM yang lebih lega, pindah-pindah aplikasi itu lebih lancar, nggak gampang nutup sendiri atau reload ulang gitu. Terus buat Helio G99 sendiri, ini chip yang udah lumayan terbukti lah ya di kelas menengah. Cukup banget kok buat kebutuhan sehari-hari kayak browsing, sosmed, streaming video, ya main game ringan juga masih oke. Jadi, kombinasi layar 90 Hz sama Helio G99 ini udah kayak ngasih sinyal gitu kalau tablet ini emang fokusnya ke pengalaman visual sama performa harian yang oke. Klaimnya sih tahan standby sampai 71 hari, itu ya kedengeran keren banget. Walau pasti penggunaan nyata beda lah ya. Tapi paling nggak kapasitas segitu ngejanjiin daya tahan seharian penuh lah buat nonton atau browsing. Ditambah lagi ini nih 4 speaker stereo, ada Dolby Atmos-nya juga. Ini penting kayaknya buat yang suka nonton film atau denger musik di tablet. Dolby Atmos kan bikin suaranya kayak lebih ngelilingin gitu ya. Jadi lebih asyik pengalamannya. Tepat sekali. Nah, jadi kalau kita lihat polanya nih, Tecno ini jelas banget mau maksimalin di aspek multimedia. Layar gede yang mulus, suara yang di-boost pakai Dolby Atmos, sama baterai jumbo. Ini strategi yang, pinter sih menurut saya buat segmen harga 2 jutaan. Di harga segitu kan, pengguna sering nyarinya ya perangkat buat hiburan utama. Terus konektivitas 4G LTE itu juga jadi nilai plus yang lumayan signifikan loh. Jadi Anda bisa tetap online di mana aja tanpa Wi-Fi. Itu nggak selalu ada loh di tablet semurah ini. Oh iya, sumber Anda juga nyebut soal fitur AI di Android 14 ya, kayak terjemahan sama ringkasan teks gitu. Walaupun mungkin bukan alasan utama orang beli tablet ini. Tapi fitur kayak terjemahan gitu bisa berguna banget loh. Misal buat Anda yang sering baca artikel atau dokumen bahasa asing. Nah iya benar, selain layar sama performa, ini nih pilihan penyimpanan. Penting juga buat dipertimbangkan ya. Kan ada 2 opsi tuh, 128 GB atau 256 GB. Harganya per Maret 2025, infonya kan bilang sekitar 2,5 juta buat yang 128 GB, terus 2,5 juta buat yang 256 GB. Bedanya cuma 200.000, tapi kapasitasnya dapat 2 kali lipat. Kayaknya sih pilihan 256 GB jadi lebih menarik ya. Bisa jadi begitu. Apalagi kalau Anda tipe yang suka install banyak aplikasi atau game, atau mungkin nyimpen banyak foto, video offline gitu. Dengan selisih harga segitu, 256 GB emang nawarin kelegaan lebih di awal. Tapi ya kalau penggunaan Anda lebih ringan, atau Anda termasuk yang rajin sortir file gitu, 128 GB mungkin sebenarnya udah cukup kok. Terus jangan lupa juga, infonya kan bilang ada slot micro SD. Bisa nampung sampai 528 GB lagi. Jadi kalaupun nanti butuh ruang lebih, opsi buat nambah itu selalu ada. Ini balik lagi sih, ke preferensi sama budget Anda aja. Mana yang lebih penting, kenyamanan punya storage gede dari awal, atau mau hemat dikit terus nambah micro SD belakangan kalau perlu. Oke, jadi kalau kita rangkum nih semua spesifikasi sama fitur tadi ya, gambaran besarnya jadi gini. Tecno Megapad 11 ini nawarin paket yang fokus banget ke hiburan sama penggunaan casual sehari-hari. Layar gede 90 Hz, speaker Dolby Atmos, baterai awet,
Terus performa Helio G99 yang ya cukup lah. Itu jadi daya tarik utamanya di harga 2 jutaan, ditambah lagi ada 4G LTE sama pilihan storage yang fleksibel. Jadi nilai yang ditawarin kerasa solid sih buat harganya. Nah, ada beberapa tips praktis juga nih dari sumber Anda kalau Anda emang lagi mikir-mikir mau ambil tablet ini. Coba cek siapa tahu masih ada promo bonus flip cover gratis, lumayan kan buat proteksi awal. Terus kalau misalnya Anda pilih yang 128 GB, ya mungkin siapin aja budget ekstra buat beli micro SD nanti kalau dirasa perlu ya. Dan yang paling penting nih, selalu beli dari penjual atau toko resmi, biar garansinya jelas, garansi resmi Indonesia. Iya, betul. Nah, sebagai bahan pemikiran akhir aja nih buat Anda. Dengan semua yang udah kita bahas tadi ya, layar 90 Hz, performa Helio G99, baterai gede, ada 4G LTE, bahkan fitur AI-nya juga. Coba Anda bayangin deh, gimana kira-kira tablet ini bakal Anda pakai setahun ke depan? Apakah fokus utamanya bakal murni buat hiburan aja, kayak nonton, browsing gitu? Atau Anda ngelihat ada potensi penggunaan lain nggak? Mungkin buat kerja ringan atau buat belajar, manfaatin fitur-fitur kayak layar besarnya atau konektivitas 4G-nya. Mikirin skenario penggunaan jangka panjang kayak gini, bisa bantu mastiin pilihan Anda nanti benar-benar pas sama kebutuhan Anda. Gitu sih.